Nama gue Levi Arsenio. Walaupun dandanan gue kayak preman gini, tapi gue adalah anak seorang ustadz. Woi Lev, lihat Revin gak? Dia adalah Marvin, sahabat gue di kampus. Lagi di ruangan Pak Ustadz, store hafalan Al-Quran. Kan kemarin dia izin sakit. Oh gitu, lu sendiri udah store hafalan belum? Gue? Ya jelas belum lah. Apa yang bisa diharapin dari gue? Kelas agama aja sering bolos. Parah sih lo, padahal ayah lu ketua panitia pondok Ramadan ini, Ustadz Leo. Gue tuh sebenarnya males ikut acara pondok Ramadan ini. Mending tawuran gak sih? Bener-bener preman sejati nih anak. Kenapa gak lu bolos aja dari kegiatan ini? Ya gak bisa lah, gue diancam sama ayah gue. Bakal dicoret dari kakak kalau gue gak ikut. Tapi selama seminggu ini, lu bolos terus kan kegiatan ngaji dan ceramah agama. Yoi, karena gue emang gak minat ikut acara ginian. Ngebosenin. Not my style. Anjay, not my style gak tuh? Udah bel, ayo masuk ruangan. Enggak, mending gue bolos. Bye. Dasar tuh anak, gak ada takut-takutnya apa ya? Woi Marvin, Levi mana? Kok lu sendirian di sini? Lu kayak nggak tahu Levi aja. Ya jelas bolos lah. Emang dia pernah ikut pelajaran agama? Hah? Waduh, gawat dong. Gawat kenapa? Ustadz Ridwan gak masuk. Jadi yang ngajar hari ini tuh Ustadz Leo, ayahnya Levi. Waduh, matang lu Lev. Bisa-bisa dihukum sama bokap sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai pelajarannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Mampus lu, Lev. Levi, Ustadz, cuma dia yang gak masuk. Baiklah kalau begitu, kita mulai pelajarannya. Males banget gue pelajarannya Pak Ridwan, bikin ngantuk. Mending nongkrong di sini aja. Nyok, lihat tuh, ada remaja lagi nongkrong. Kita palak yuk. Kayaknya dia anak orang kaya. Guys, lumayan nih, mangsa empuk. Ngapain itu duo jelek liatin gue dan jalan ke sini? Oi, lu kalau mau nongkrong di sini harus bayar pajak sama kami. Bener tuh, setiap orang yang nongkrong di sini mesti ngasih kami uang pajak. Kalian berdua pengemis. Kok minta-minta uang sama anak kuliahan? Enak aja pengemis. Kami berdua itu preman di kampung ini. Gak ada yang berani lawan kami. Ya kan, Nyok? Bener, jadi lu harus ngasih kami duit atau lu bakal babak belur di sini. Oh ya, coba bikin gue bonyok sini. Wah, nantangin. Nyok, hajar Nyok. Segini doang kemampuan lo. Nih, rasain. Ada gue bonyok. Ampun. Dan ini buat lo. Waduh, ampun, kami gak bakal ganggu lu lagi. Ayo Ben kabur. Dasar preman ambal-abal. Berani-berani yang lawan gue. Udah sore. Balik deh, biar ayah gak curiga. Levi, bisa bantuin ibu? Iya bu. Bantu apa? Tolong kamu pergi ke pasar untuk beli sirup, cincau, dan keperluan lainnya untuk besok ya nak. Emangnya besok ada acara apa bu? Gak ada acara apa-apa kok. Tapi besok kita udah melaksanakan puasa. Kamu mau kan bantuin ibu? Iya bu. Kasih aja daftar belanja untuk aku beli nanti. Ini daftar belanjaannya, dan ini uangnya ya nak. Ya udah bu, kalau gitu Levi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Sirup marjan 2. Astagfirullah. Maaf, aku nggak sengaja. Cantik banget. Iya, nggak apa-apa kok. Ada apa di bawah? Kenapa kamu nggak mau natap aku? Itu karena kita bukan muhrim, jadi nggak boleh pandang-pandangan. Zina mata. Oke. By the way, nama aku Levi. Nama kamu siapa? Namaku Fanya. Oke.
Kamu kenapa bisa ada di sini, Fanya? Aku harus belanja. Karena besok udah mau puasa. Jadi, aku harus beli beberapa bahan makanan. Wah, sama dong. Aku juga lagi belanja. Gimana kalau kita bareng aja nyarinya? Nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Jangan jalan sendirian, apalagi kamu cewek. Jadi harus ada yang nemenin. Kamu gak usah takut sama aku. Ya udah, ayo. Tapi kita jaga jarak ya. Aku nggak mau menimbulkan fitnah nanti. Oke, sip. Ya udah, kamu duluan jalannya. Biar aku di belakang sambil jagain kamu. Makasih ya, Levi. Sama-sama. Revin, lu punya tips nggak buat deketin cewek? Emang lu mau deketin siapa? Ya itu, cewek yang kemarin yang samping Fanya itu loh. Maksud lu Elis? Emangnya dia mau dideketin sama cowok preman kayak lo? Kalau dia mau sama gue janji bakal tobat dan rajin ngaji. Alah, janji busuk lo. Gue lebih percaya KFC jualan seblak daripada sama kata-kata lo. Gitu amat lu sama gue. Emangnya gue ini gak terpercaya banget apa? Lihat aja nanti. Gue gak rela dan gak bakal biarin lu deketin adik kesayangan gue. Assalamualaikum, aku pulang. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Levi? Dari kegiatan Pondok Ramadan, Ayah. Emangnya dari mana lagi? Levi Arsenio, berani sekali kamu bolos jam pelajaran agama. Ayah, enggak kok, aku enggak bolos. Tadi aku masuk bareng Revin dan Marvin. Selain berani bolos, kamu juga berani bohong sama Ayah, hah? Maaf Ayah, tapi kok Ayah bisa tahu kalau aku bolos? Apa Ustadz Ridwan yang ngasih tahu Ayah? Bukan Ustadz Ridwan yang ngasih tahu Ayah, tapi tadi Ayah gantiin beliau ngajar. Apa? Jadi tadi Ayah sendiri yang ngajar agama? Mampus gue. Ikut Ayah, buat Ayah kasih hukuman. Karena kamu udah bolos tanpa sepengetahuan Ayah dan Ibu. Iya ya. Tapi aku mau obatin luka aku dulu, boleh nggak? Kamu tawuran lagi? Astagfirullah. Sana minta obatin sama ibu kamu. Ayah tunggu di ruang kerja. Astagfirullahaladzim, Levi. Kamu nih kapan mau berubahnya, nak? Maafin aku, Bu. Tadi aku dipalak sama preman dan cuma bela diri aja kok. Itu karena kamu bolos. Coba kalau enggak. Kenapa sih kamu suka banget bikin ayahmu marah? Iya, ibu kan tahu kalau aku nggak suka diatur-atur. Apalagi ayah suka maksain sesuatu yang nggak aku suka. Kamu tahu kan, sifat ayahmu kalau nggak diturutin pasti marah. Udah sana kamu temuin ayahmu di ruang kerjanya. Iya Bu, aku nyusul Ayah dulu. Assalamualaikum. Ayah bakal hukum kamu bersihin seluruh kelas sampai bersih. Dan kamu harus hafal surat Al-Baqarah. Ayah, tapi kan surah Al-Baqarah itu panjang banget. Ayah kok tega sih sama aku? Gak ada tapi-tapian. Cepat kerjakan hukuman yang Ayah kasih. Atau hukuman kamu bakal lebih berat lagi. Jangan dong Ayah. Ya udah deh kalau gitu. Kalian bertiga kenapa ada di sini? Levi, kamu udah ngerjain hukuman yang ayahmu kasih? Ibu, belum Bu. Tadi aku kecapean, makanya istirahat dulu. Ngapain istirahat di sini? Ini kan tempatnya cewek-cewek. Beneran, kamu cuma istirahat di sini? Levi bohong, Bu Ustazah. Dia ngeliatin mahasiswi yang di sana. Woi, Revin, emang bener ya kata orang, besti adalah maut. Astagfirullahaladzim, Levi. Kalau ayah kamu tahu, bisa-bisa kamu dihukum makin berat. Iya Bu, maaf. Revin, awas lu ya nanti. Waduh, gawat gue. Aku pulang. Kalau mau masuk itu ucapkan salam, Levi. Kamu ini udah sering Ayah ajarin ke kamu. Lupa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah tahu kan hukuman kamu setelah membersihkan kelas? Sudah ya. Levi harus menghafal surat Al-Baqarah kan? Iya. Jadi sekarang lakukan hukumanmu itu, Levi. Iya ya. Duh, mampus gue. Gue kan gak hafal suratnya. Ayo Levi, kenapa kamu malah bengong begitu? Kamu gak hafal? Iya ya, Levi gak hafal. Soalnya ayatnya panjang banget. Astagfirullah Levi. Mulai besok, kamu belajar hafalan surah Al-Baqarah dengan Ustadz Ridwan. Baik Ayah. Bagus, sekarang kamu boleh keluar. Iya ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mas, kamu harusnya nggak terlalu keras sama anak kita. Kalau aku nggak keras sama dia, sampai kapanpun, dia nggak akan pernah paham tentang agama, sayang. Dia anak ustadz. Apa kata orang nanti kalau tahu anak ustadz nggak hafal ayat-ayat suci Al-Quran? Mau taruh di mana wajah aku? Nanti orang anggap aku gagal mendidik anak. Iya, Mas, aku ngerti. Tapi kamu juga jangan terlalu menekan Levi. Aku cuma takut nanti dia jadi depresi. Kamu terlalu memanjakan Levi, sayang. Levi seperti ini karena sering kamu manjain dia. Ya gimana lagi, Mas? Dia satu-satunya anak kita. Kamu keras ke dia, masa aku juga? Ya udah, apa kamu udah membeli keperluan untuk besok? Besok udah puasa, sayang. Astagfirullahaladzim, Mas. Untung kamu ingetin. Ya udah, nanti aku minta tolong Levi buat belanja. Ya sudah, itu juga salah satu cara mengajarkan dia untuk mandiri. Iya, Mas. Kalau gitu, aku keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang.